Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, jadi gue baru aja punya tipe iPhone favorit baru, yaitu ini. iPhone 13 mini. Dan ya, kalian gak salah lihat, ini warna pink. Jadi gue udah pakai iPhone 13 mini ini selama beberapa hari terakhir, dan gue akan share ke teman-teman pengalaman gue selama pakai iPhone kecil ini, apa aja yang gue suka, dan beberapa pertimbangan buat kalian yang mungkin tertarik buat beli iPhone 13 mini di tahun 2023. Sebelumnya thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPhone 13 mini ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk-produk Apple terbaru, kalian juga bisa langsung cek aja di Studio Ponsel lewat link di deskripsi video ini. Oke, hal pertama yang gue suka banget dari iPhone 13 mini adalah sesuai namanya, mini. Di tengah ukuran HP yang makin besar, khususnya di iPhone juga Apple tampaknya mulai lebih utamain iPhone dengan ukuran yang lebih besar. Contohnya yang terbaru Apple rilis seri iPhone 14 Plus. Dan pas gue cobain iPhone 13 mini ini, rasanya iPhone 13 mini memang definisi iPhone dengan ukuran yang pas. Paling nggak menurut gue. Karena iPhone 13 mini ini nyaman banget digunakan satu tangan. Dan semua area layarnya juga gampang dijangkau. Nah, gue sendiri memang bukan tipe orang yang suka HP dengan ukuran yang terlalu besar, makanya gue lebih pilih iPhone dengan tipe Pro dibandingkan Pro Max atau Plus. Tapi kalau kalian bandingkan misalnya ukuran iPhone 14 Pro dengan iPhone 13 mini ini, bedanya lumayan jauh juga. Menurut gue iPhone 14 Pro masih termasuk ukuran yang oke lah, walaupun kadang butuh effort ekstra juga buat sentuh area pojok atas layar. Tapi di iPhone 13 mini ini, gue bisa sentuh layarnya dengan mudah di semua area. Terus dengan ukuran yang kecil seperti ini, kalian juga bisa nikmatin kelebihannya dibandingkan HP lain yang ukurannya lebih besar. Seperti lebih ringan karena beratnya 141 gram, terus lebih gampang buat genggam iPhone-nya jadi lebih nggak cepet capek, dan tentu saja gampang dibawa kemana-mana karena ukurannya pas banget di kantong, bahkan masih ada space lebih. Kadang kalau HP yang ukuran besar, pas kalian taruh di kantong terus mau naik motor, itu mungkin bisa agak takut ketekuk ya, tapi kalau misalnya HP-nya sekecil ini, kalian nggak perlu khawatir lagi. Soal desain juga menurut gue masih bisa dibilang desain iPhone yang baru kok. Walaupun iPhone 13 mini ini iPhone keluaran 2 tahun lalu, dengan ada poni atau notch kayak gini, dan posisi kamera yang sudah diagonal, yang juga ada di seri iPhone 14. Kalau dilihat sekilas menurut gue susah dibedain sih antara iPhone 13 mini ini dengan iPhone 13 atau bahkan 14, selain dari ukurannya yang lebih kecil. Lalu seperti iPhone tipe non-Pro lainnya, di bagian samping iPhone 13 mini ini terbuat dari aluminium, yang menurut gue juga bagus, nggak ada sidik jari seperti di iPhone seri Pro, dan di belakangnya terbuat dari kaca. Untuk iPhone 13 mini juga pilihan warnanya ada banyak, dan di video kali ini gue dipinjemin yang warna pink, yang menurut gue bagus juga kok. Walaupun buat teman-teman yang udah lama ikutin channel ini, pasti tahu gue lebih suka HP yang warna gelap, tapi warna pinknya menurut gue lumayan bagus kok. Warnanya soft dan pinknya nggak terlalu mencolok. Memang sekarang kita udah lebih terbiasa dengan ukuran HP yang makin besar, tapi setelah gue cobain iPhone 13 mini ini, menurut gue pengalamannya memang asik banget sih. Dan karena ini juga iPhone, kalian tetap dapat build quality dan desain iPhone yang masih bisa dibilang desain terbaru, beserta dengan semua penempatan port dan tombolnya juga sama seperti di iPhone lain. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau share sebentar tentang Epidemic Sound yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Karena sekarang ada fitur baru lagi untuk memudahkan teman-teman cari musik yang bagus. Nama fiturnya adalah Sound Match. Jadi lewat fitur Sound Match ini yang didukung AI, fitur ini bisa bantu cek video kalian cocoknya pakai musik apa. Dan nanti bisa kasih rekomendasi juga. Cara pakai fitur ini gampang banget. Kalian tinggal play aja salah satu musik, terus klik icon ini, drag file video kalian, dan pilih Sound Match. Nanti otomatis langsung muncul rekomendasi musik apa aja yang cocok buat video kalian. Jadi teman-teman nggak perlu lagi browsing dari awal banget dalam waktu yang lama buat cari musik yang pas, tapi kalian bisa dibantu lewat fitur Sound Match ini. Oh iya, Epidemic Sound juga tersedia dalam bahasa Indonesia, jadi kalian bisa cari musik dengan lebih gampang karena sudah diterjemahkan. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Epidemic Sound, langsung aja klik linknya di deskripsi video ini dan dapatkan free trial selama 30 hari. Nah, kalau dengar iPhone mini tuh pasti kesannya spesifikasinya kurang karena HP-nya kecil, tapi sebenarnya iPhone 13 mini ini punya spesifikasi yang mirip seperti di iPhone 13 atau bahkan iPhone 14. Misalnya soal layar, karena layar iPhone 13 dan 14 punya layar yang sama. Tentu saja karena ukuran HP-nya lebih kecil, layar dari iPhone 13 mini juga lebih kecil karena ukurannya 5,4 inci dibandingkan misalnya iPhone 13 atau 14 yang ukurannya 6,1 inci. Untuk kualitas layarnya juga bisa dibilang hampir sama dengan iPhone 13 dengan resolusi 2340 x 1080 dan bahkan punya kerapatan pixel yang lebih tinggi dengan 476 ppi.
Layar dari iPhone 13 mini ini juga punya maksimum brightness yang sama seperti di iPhone 13, yaitu bisa sampai 800 nits brightness dan 1200 nits untuk HDR. Jadi bisa dibilang yang membedakan secara signifikan ya cuma soal ukuran layarnya aja sih, tapi sebenarnya kalian tetap dapat kualitas layar yang sama seperti di iPhone 13 atau bahkan iPhone 14. Gue sendiri juga udah cobain pakai iPhone 13 mini ini untuk nonton, dan menurut gue tetap nyaman banget kok. Bahkan untuk edit foto juga masih oke banget. Mungkin kalau untuk editing kadang bisa agak kangen buat pakai iPhone yang ukuran layarnya lebih besar, tapi soal layarnya enak dilihat, warnanya, dan sebagainya, iPhone 13 mini layarnya udah bagus kok. Nah, karena gue biasanya pakai iPhone 14 Pro sebagai daily driver yang udah ada ProMotion Display atau 120Hz refresh rate, ketika gue pakai iPhone 13 mini ini yang masih 60Hz, menurut gue cukup terasa sih motionnya tidak se-smooth di iPhone 14 Pro. Tapi karena ini iPhone 13 mini dan gue asumsikan teman-teman yang berminat pakai iPhone 13 mini pasti dari iPhone tipe sebelumnya yang masih 60Hz juga, gue yakin kalian pasti akan tetap nyaman pakai iPhone 13 mini. Nah, iPhone 13 mini ini walaupun lebih kecil, tapi sebenarnya punya spesifikasi yang sama dengan iPhone 13 biasa. Jadi ini ibaratnya iPhone 13 versi kecil. Karena chipnya sama-sama A15 Bionic, terus ada 6 core CPU, 4 core GPU, 16 core Neural Engine, dan RAM 4GB, jadi sama persis. Bahkan kalau kalian bandingin dengan iPhone 14, yang membedakan cuma ada ekstra 1 core GPU dan RAM-nya udah 6GB, sisanya masih sama. Jadi iPhone 13 mini ini nggak bisa dianggap remeh sih hanya karena ukurannya kecil. Karena kalian tetap bisa dapat performa yang sama bagusnya dengan iPhone 13 yang cuma beda satu generasi dengan iPhone terbaru yaitu iPhone 14. Gue sendiri juga udah pakai iPhone 13 mini ini sehari-hari dan gue bisa konfirmasi performanya bagus kok. Ngapain aja sejauh ini lancar, bisa buka banyak app sekaligus, terus juga launch app cepet, termasuk main games juga nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang suka gaming di HP, gue agak kurang rekomendasiin sih. Karena walaupun spesifikasinya kuat buat main games, tapi masalahnya ada di baterai. Karena baterai iPhone 13 mini kapasitasnya cuma sekitar 2400 mAh. Dibandingkan dengan iPhone 13 biasa yang kapasitasnya udah 3200-an mAh. Ya bisa dibilang ini salah satu bagian yang harus kalian korbankan dengan ukuran HP yang lebih kecil. Tapi kalau dibilang baterainya seburuk itu, menurut gue nggak juga sih. Masih bisa dipakai seharian kok kalau kalian nggak pakai untuk kerjaan yang berat seperti main games, buka maps dalam waktu yang lama, dan sebagainya. Tapi satu hari tuh udah mentok banget. Kalau iPhone tipe lain kadang bisa awet satu hari lebih sedikit atau 1,5 hari. Tapi kalau di iPhone 13 mini itu gambarannya satu hari udah maksimal banget. Untuk gua sendiri yang sering pakai HP untuk banyak kerjaan, kadang perlu cas 2 kali sehari sih. Contohnya buat video ini pas ambil sampel foto atau video, nah itu lumayan makan baterai, dan pas sore hari biasanya udah perlu dicas. Jadi dengan ukuran iPhone 13 mini yang lebih kecil, kalian tetap dapat performa yang sama bagusnya dengan iPhone 13 biasa, cuma baterainya aja yang harus dikecilin. Nah, yang gue suka juga dari iPhone 13 mini ini adalah kameranya. Karena kameranya ini sama persis dengan iPhone 13 biasa. Sama-sama dual kamera sistem, 12 megapiksel, aperture-nya juga sama, dan berbagai fitur kamera yang ada di iPhone 13 biasa juga ada di iPhone 13 mini ini, termasuk misalnya photographic styles. Jadi kalian tetap bisa dapat kualitas foto iPhone dari kamera iPhone kecil ini. Nah, gue sendiri pernah pakai iPhone 13 Pro yang ada kamera telefoto, tapi menurut gue kamera telefoto tuh termasuk jarang dipakai sih dibandingkan kamera ultrawide. Jadi walaupun ini dual kamera sistem, menurut gue dua kamera ini lebih sering kepake di berbagai situasi. Oh ya, ngomong-ngomong gue juga suka banget bisa foto atau video dari jarak yang deket kayak gini di iPhone 13 mini. Karena di iPhone 14 Pro fokus distance-nya lumayan jauh. Jadi kangen banget bisa foto atau video dari jarak sedekat ini. Lalu untuk video juga fitur-fiturnya sama seperti di iPhone 13 biasa dengan dynamic range yang bagus. Kalian tetap bisa lihat detail area yang kontras. Videonya juga stabil, dan fitur-fitur seperti mode sinematik juga ada di iPhone 13 mini. Jadi menurut gue bagus sih kameranya sama seperti di iPhone 13 biasa, karena gue yakin kebanyakan orang yang beli iPhone pasti memang incer kameranya. Dan di iPhone 13 mini nggak ada fitur kamera yang dikurangin, makanya kameranya juga bagus. Nah, kalau ditanya iPhone 13 mini ini masih worth it atau enggak, menurut gue ini salah satu iPhone yang worth it sih, bahkan untuk tahun ini juga masih worth it. Karena memang spesifikasinya udah bagus banget untuk HP sekecil ini, kecuali baterainya aja yang perlu jadi pertimbangan. Tapi di luar persoalan baterai, menurut gua iPhone 13 mini ini udah oke banget. Apalagi harganya pasti sedikit banyak udah turun di tahun 2023 ini. Kalau teman-teman cek sekarang harganya sekitar 11-12 jutaan untuk storage yang paling kecil 128 GB.
Dan karena ini iPhone yang biasanya bisa dapat software update yang lama, iPhone 13 mini ini juga gue yakin masih bisa dapat software update dalam beberapa tahun ke depan. Karena ini keluaran tahun 2021 yang hitungannya masih lumayan baru lah. Termasuk nanti di iOS terbaru, iOS 17, iPhone 13 mini ini juga kebagian software update. Nah, mungkin teman-teman penasaran gimana kalau dibandingkan dengan iPhone SE generasi ketiga yang lebih baru, karena baru rilis tahun lalu. Menurut gue walaupun lebih murah dibandingkan iPhone 13 mini, tapi banyak fitur yang dikurangin di iPhone SE. Dari desainnya aja masih pakai desain lama, dan banyak spesifikasi lain yang juga nggak sebagus iPhone 13 mini. Overall, gue suka banget pengalamannya pakai iPhone 13 mini ini. Memang iPhone 13 versi kecil sih, ukurannya pas banget buat gue, terus performanya bagus, dan tentu saja kameranya juga punya kualitas kamera iPhone. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian masih tertarik dengan iPhone 13 mini atau yang iPhone biasa aja dengan ukuran yang lebih besar? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!